Hai semuanya, apakah kalian pernah merasa bosan saat berbincang-bincang dengan seseorang atau dengan teman terdekat Anda sendiri, bahkan dengan pasangan kalian mungkin? Ya, saya rasa hampir semua orang pernah mengalami hal tersebut. Terkadang kita merasa susah untuk membangun obrolan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tenang, di video kali ini saya akan membahas mengenai membangun obrolan agar tidak membosankan. Namun, sebenarnya membangun obrolan yang menyenangkan itu sangatlah mudah. Hanya kitanya saja yang harus pintar-pintar membuat obrolan dengan masing-masing orang. Karena tiap teman kita pasti memiliki pengalaman atau experience yang berbeda-beda. Sebagai contoh, jika teman kamu menyukai untuk membahas tentang masak-masakan, bahas saja tentang masak-masakan. Tapi obrolannya jangan flat, jangan monoton. Mari kita bahas ke topik yang pertama. Kita akan membahas dulu beberapa jenis obrolan. Mari kita bahas jenis obrolan yang paling umum dulu, yaitu obrolan ringan atau small talk. Obrolan ringan atau small talk adalah jenis obrolan yang biasanya terjadi dalam situasi informal dan digunakan untuk memulai percakapan atau menjaga keakraban dengan orang yang belum kita terlalu kenal. Misalkan, ketika kita bertemu dengan tetangga di lift, atau saat mengantri di kasir supermarket, kita bisa melakukan obrolan ringan seperti cuaca hari ini atau tentang aktivitas sehari-hari. Jenis obrolan selanjutnya adalah obrolan serius atau deep conversation. Obrolan ini melibatkan topik-topik yang lebih mendalam dan mungkin memerlukan rasa kepercayaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Obrolan serius dapat berupa diskusi tentang tujuan hidup, mimpi dan harapan, atau bahkan masalah personal kita. Kita perlu memperhatikan konteks dan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum memulai obrolan ini. Jenis obrolan lainnya adalah obrolan menghibur atau entertaining conversation. Obrolan ini digunakan untuk menghibur orang lain dengan cerita lucu, pengalaman seru, atau bahkan membahas topik yang menarik dan menghibur. Biasanya, jenis obrolan ini digunakan dalam situasi yang santai dan tidak terlalu formal. Selain itu, ada juga jenis obrolan informatif atau informative conversation. Obrolan ini terfokus pada pertukaran informasi atau pengetahuan tentang suatu topik tertentu. Misalnya, diskusi tentang berita terbaru, resep masakan baru, atau teknologi terbaru. Obrolan informatif ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak yang terlibat. Terakhir, jenis obrolan yang terakhir adalah obrolan konflik atau conflict conversation. Obrolan ini terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau masalah yang memerlukan solusi. Obrolan ini perlu dilakukan dengan bijaksana dan perlu rasa menghargai untuk mencari solusi yang tepat dan meminimalisir dampak negatif dari konflik tersebut. Topik yang kedua kita akan membahas topik faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas obrolan. Kita semua tahu bahwa obrolan yang baik dan menyenangkan dapat mempererat hubungan antar individu. Sementara obrolan yang kurang berkualitas dapat memicu konflik-konflik atau bahkan membuat hubungan terputus. Mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas obrolan. Yang pertama, konteks atau situasi. Situasi dan konteks obrolan sangat mempengaruhi kualitas obrolan. Misalnya, obrolan formal dalam rapat kerja memerlukan bahasa yang lebih formal dan tegas dibandingkan dengan obrolan santai dengan teman di kedai kopi. Kita perlu memahami situasi dan konteks sebelum memulai obrolan agar dapat memilih bahasa yang tepat dan membuat obrolan menjadi lebih efektif. Ayo, pintar-pintar ya memahami situasi sekitar. Siapa tahu teman kamu lagi bete dan kamu bercandain, nanti jadi berantem. Faktor yang kedua adalah keberanian untuk terbuka dan jujur. Obrolan berkualitas memerlukan kejujuran dan ketulusan dari kedua belah pihak. Ketika kita terbuka dan jujur dalam berbicara, kita dapat menghindari konflik dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun, terkadang hal ini memerlukan keberanian untuk mengungkapkan perasaan kita secara terbuka dan jujur. Faktor yang ketiga adalah kemampuan untuk mendengarkan. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam obrolan yang berkualitas. Kita perlu memperhatikan lawan bicara kita, menghargai pendapatnya, dan memberikan waktu yang cukup untuk berbicara. Dengan mendengarkan, kita dapat memahami dengan lebih baik sudut pandang lawan bicara kita dan merespon dengan tepat. Faktor yang keempat adalah keahlian dalam berbicara. Kita perlu memiliki keterampilan dalam berbicara agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Hal ini meliputi pemilihan kata yang tepat, penggunaan nada suara yang sesuai, serta penggunaan bahasa tubuh yang efektif. Faktor kelima atau faktor yang terakhir adalah pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan dapat mempengaruhi kualitas obrolan kita. Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, semakin baik kita mengembangkan obrolan berkualitas dan bermakna.
Topik yang ketiga yaitu strategi membangun obrolan yang menarik. Obrolan yang menarik dapat memperkuat hubungan sosial kita dan membuat kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk membangun obrolan yang menarik. Pertama, mulailah dengan topik yang menarik. Inilah topik yang menarik untuk memulai obrolan. Topik yang menarik dapat membuat orang lain lebih tertarik untuk berbicara dengan kita. Cobalah cari tahu tentang minat dan hobi lawan bicara kita agar dapat menemukan topik yang tepat. Yang kedua, gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memungkinkan lawan bicara kita untuk menjelaskan lebih banyak tentang diri mereka dan menentukan opini mereka. Hindari pertanyaan yang memiliki jawaban yang hanya jawaban ya atau tidak saja. Hal ini dapat membuat obrolan menjadi tidak tertarik atau tidak menarik dan tidak bermakna. Yang ketiga, gunakan humor atau lelucon. Humor dapat menjadi kunci untuk membangun obrolan yang menarik dan cobalah menggunakan humor yang pantas dan tepat waktu untuk membuat obrolan menjadi lebih santai dan rileks dan menyenangkan juga. Yang keempat, dengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama dapat membuat lawan bicara kita merasa dihargai dan diperhatikan. Hal ini juga dapat membantu kita untuk memahami dengan lebih baik sudut pandang lawan bicara dan membalasnya dengan komentar yang lebih relevan. Yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang efektif. Bahasa tubuh juga dapat membantu dalam membangun obrolan yang menarik. Cobalah menggunakan kontak mata, senyum, dan gerakan yang tepat untuk memperkuat pesan kita dan membuat obrolan menjadi lebih hidup. Yang terakhir, jangan takut untuk berbagi pengalaman dan cerita. Pengalaman dan cerita kita dapat membuat obrolan menjadi lebih menarik dan menarik perhatian orang lain. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa cerita kita relevan dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, kita beralih ke topik terakhir, yaitu agar obrolan menjadi interaktif. Sebuah obrolan yang interaktif akan membuat suasana menjadi lebih hidup dan menarik, serta dapat memperkuat hubungan sosial kita dengan orang lain. Yang pertama, gunakan cerita atau pengalaman pribadi. Cerita atau pengalaman pribadi dapat membantu obrolan menjadi lebih hidup dan menarik. Cobalah untuk berbagi cerita yang relevan dengan topik yang sedang dibicarakan dan ajak lawan bicara untuk berbagi pengalaman mereka juga. Yang kedua, gunakan contoh konkret. Gunakan contoh konkret atau kasus nyata untuk membantu menjelaskan topik yang sedang dibicarakan. Hal ini dapat membantu memperjelas ide atau konsep dan membantu obrolan menjadi lebih interaktif. Yang keempat, dengarkan dengan seksama dan tanggapi dengan tepat. Mendengarkan dengan seksama adalah kunci dalam membuat obrolan menjadi interaktif. Cobalah untuk merespon dengan tepat dan relevan terhadap apa yang sedang dibicarakan dan berikan komentar atau pertanyaan yang dapat membantu memperdalam obrolan. Kelima, gunakan pertanyaan yang mengajak refleksi. Pertanyaan yang mengajak refleksi dapat membantu lawan bicara kita lebih memikirkan jawaban mereka dan mengarahkan obrolan ke arah yang lebih dalam dan bermakna. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman yang paling sulit? Kita lanjut ke kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, obrolan yang baik adalah obrolan yang mampu mempererat hubungan sosial dengan orang lain, memberikan kebahagiaan, dan menumbuhkan rasa saling percaya. Untuk membuat obrolan lebih menarik, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan. Seperti menggunakan pertanyaan terbuka, mengajak refleksi, mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, menggunakan humor dengan tepat, dan bahasa tubuh yang positif. Tetapi, yang lebih penting dari segalanya adalah sikap kita dalam berbicara dengan orang lain. Kita harus tetap santai, kita harus terbuka, dan terhubung dengan orang lain. Jangan takut jika kita tidak menemukan topik pembicaraan yang menarik, atau jika obrolan terasa sedikit canggung. Yang terpenting adalah berusaha merangkul perbedaan dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, membangun hubungan sosial yang kuat dan sehat sangatlah penting. Kenapa? Kita semua dapat berkomitmen untuk membangun hubungan sosial yang lebih baik. Dengan berbicara dengan orang lain dengan santai, terbuka, dan penuh perhatian. Nah, dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih ramah. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Goodbye.